Halo, assalamualaikum sobat Dolan semuanya. Kali ini Mas Dolan mau ngajak kalian semua mengikuti staycation Mas Dolan di sebuah hotel di daerah Prawiro Taman, kota Yogyakarta. Oke, sebelumnya Mas Dolan ucapin semoga kalian semua yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Pokoknya diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan baik-baik saja. Oke, langsung saja Mas Dolan ini perjalanan dari Pojok Beteng Wetan ke selatan menuju Jalan Parangtritis, kemudian belok ke Jalan Prawiro Taman. Sebenarnya hotel yang mau Mas Dolan staycation ini tidak di Jalan Prawiro Taman ya, tapi masih kawasan Prawiro Taman. Tepatnya adalah di Jalan Sisingamangaraja. Sekarang ini Mas Dolan sudah berada di Jalan Prawiro Taman. Oh ya, Jalan Prawiro Taman ini adalah gudangnya hotel, kemudian homestay, penginapan, guest house, kemudian ada cafe, resto, bar, dari yang harganya murah sampai yang kelas menengah ke atas. Penasaran dengan kawasan Prawiro Taman ini? Jangan lupa tonton videonya sebelum video ini ya guys, ada di bawahnya. Oh ya, sekarang Mas Dolan masih di Jalan Prawiro Taman menuju Jalan Sisingamangaraja. Setelah ketemu Jalan Sisingamangaraja, kemudian belok ke kiri kurang lebih sekitar 70 meter sampailah di hotelnya. Di depan Mas Dolan ini adalah Jalan Sisingamangaraja. Kemudian Mas Dolan belok ke kiri kurang lebih sekitar 70 sampai 100 meter kiri jalan. Nah, disitulah letak hotelnya setelah Alfamart. Nah, ini dia hotelnya guys, bangunan warna krem ini. Mas Dolan ke belabasan sedikit. Mas Dolan langsung mencari parkiran motornya di pinggir ya. Nama hotelnya adalah Hotel Indah Palace. Penampakan bangunan hotelnya itu kayaknya memang bangunan lama ya guys. Modelnya model kayak klasik gitu. Halamannya cukup luas ya, bisa untuk nampung mobil banyak. Sementara untuk parkiran motor itu di pinggir, sayangnya nggak ada iup-iup. Jadi kalau kepanasan, kehujanan ya kena juga ya. Ya wis lah apa-apa. Ini suasana gedungnya dari pinggir jalan kayak gini ya. Klasik banget ya. Kita lihat aja hotel dengan bangunan lama ini kayak apa di dalamnya. Ini langsung Mas Dolan menuju ke lobinya. Lobinya nggak begitu luas alias minimalis. Ada ini ya, lukisan Bali, dan ada sepasang boneka Jawa di meja resepsionis. Di sini ada sofa sekitar ada 3, kemudian di pojokan ada kulkas isinya minuman dingin, ini dijual. Kemudian untuk meja resepsionis itu dari kayu ya, warnanya itu coklat pisturan, jadi kesannya Jawa banget. Di sebelah resepsionis itu ada pendopo. Ini kesannya Jawa banget ya. Di dalam pendoponya ini ada tempat-tempat duduk gitu. Jadi kita bisa nongkrong di sini sambil ngopi, sambil bercengkrama lah dengan sahabat, dengan rekan kerja atau dengan pasangan kita. Kemudian di dalamnya itu ada taman ya di sebelahnya. Hotel ini kesannya dingin, kesannya itu sejuk ya, karena ada tamannya, ada pepohonan yang lumayan rindang. Kemudian di sampingnya itu ada kolam renang guys. Nah, di samping kolam renang ini adalah restoran. Ini dia suasananya, tamannya ya, sangat hijau, kesannya sejuk. Ini kolam renangnya guys, kelihatannya sedikit kotor ya, mungkin belum dibersihkan. Di pojokan itu adalah restoran ya, untuk sarapan pagi. Hotel ini terdiri dari 2 lantai. Di lantai bawah itu setiap kamar itu ada terasnya, ada bangku dan kursinya. Asik ya suasananya, biarpun kesannya itu hotel lama, tapi di depan kamar itu ada terasnya buat mungkin bisa kita ngerokok gitu kan. Biasanya di dalam
kamar itu tidak boleh merokok. Untuk kamar yang Mas Dolan pesan itu berada di lantai atas, aksesnya itu naik tangga, tidak menggunakan lift. Nggak apa-apa lah, karena cuma satu lantai aja, naik tangga biar sehat. Ini suasana di lantai atas, sama ya vibesnya itu kayak di lantai bawah. Setiap kamar itu punya teras dan disediain 2 kursi dan 1 meja. Ini penampakan kolam renang dari lantai atas. Dan saatnya kita room tour. Ini adalah suasana kamar yang Mas Dolan pesan. Ini tipe kamar standar room only, tidak pakai breakfast. Ini aku dapat harga 248.000 via aplikasi Traveloka. Ruang kamarnya itu tidak begitu luas, tapi juga tidak sempit. Ciri khas dari Hotel Indah Palace adalah dindingnya itu ada motif batik ya. Cuman aku nggak tahu ini batik apa gitu. Aku pernah sebelumnya menginap di Indah Palace di Tawangmangu guys, sama motifnya. Di sini dapat 2 ranjang ya. Kemudian di depannya itu ada kaca besar, ada televisi, kemudian ada lemari. Lemarinya itu Jawa banget ya, karena di sini dari berbahan kayu yang ada ukirannya. Kemudian mejanya meja marmer, ada 2 cangkir, ada teko 2 ya, ada kopi, teh dan gula juga. Untuk kacanya cukup besar dan bersih, jadi kita bisa selfie di sini. Nih, ini dia mejanya ya guys, mejanya marmer. Kemudian ini dari berbahan kayu yang ada ukirannya, nggak ada isinya sih ya di dalam itu apa lacinya. Kemudian di sampingnya ini ada kulkas mini, kita buka. Lumayan ya, ada kulkas mininya, tapi rasanya nggak dingin ya, cuman dingin biasa, nggak sampai yang nyes gitu. Kemudian di pojokan ada lemari dari kayu juga ya, ada brangasnya juga. Kita buka, ternyata agak susah, ini pintunya kayaknya nggak bisa dibuka, cuma sebelah aja yang dibuka. Ada hangernya, sayangnya hangernya cuma 1 tok. Lanjut, aku coba lihat di kamar mandi. Kita dorong aja pintunya. Pintunya dari kaca, langsung disambut oleh kaca yang besar. Kacanya super besar guys, dan bersih, tidak burek. Kemudian ada wastafel juga nih, lihat nih, kacanya cukup bersih, jadi kita ngilo itu benar-benar jernih. Shower ya, ini ada showernya juga, dibatasi dengan kaca. Ini ada toilet duduk. Kemudian dapat handuk 2, walaupun handuknya tidak putih ya, sudah kusam lah, tapi bersih. Di sini ada 2 gelas untuk kumur-kumur, ada sikat gigi dan pasta gigi, dapat 2. Untuk water heaternya, air yang keluar itu panasnya tidak mantap, cuman hangat-hangat kuku gitu. Kemudian AC-nya juga tidak begitu dingin. Apa mungkin ini masih siang bolong ya, jadi dinginnya nggak begitu terasa. Kalau malam mungkin kerasa dingin ya. Kita coba setel TV-nya. Ternyata TV-nya beruwet guys. Ini aku ganti channel, masih tetap beruwet. Tuh, banyak semutnya. Ini aku mau layar-layar sebentar ya guys, capek banget perjalanan dari Semarang ke Yogyakarta. Oh ya, untuk wifi nya cukup lancar ya guys, udah aku coba tadi. Untuk spring bednya ini cukup empuk guys, sementara itu pernya itu masih bagus ya, mentul-mentul gitu kalau digoyang-goyang sampai bunyi kerket-kerket gitu. Itu mungkin kayaknya itu loh yang
di atas kepala itu nempel di dinding, jadi bunyi. Akhirnya TV-nya nyala juga guys. Tadi aku sempat telepon ya, komplain kok TV-nya nggak nyala. Akhirnya dibenerin sama teknisinya dan nyala. Lumayan lah, cukup besar dan jernih gambarnya walaupun belum smart TV. Ini sudah sekitar pukul setengah 5 sore guys. Aku turun ke area kolam renang. Ternyata kolam renangnya sudah bersih. Tadi aku lihat dari atas itu dibersihkan sama petugasnya. Suasananya sepi, nggak ada yang berenang. Aku mau berenang dulu, cuman aku nggak ambil video ya guys. Kalau sepi gini asik banget buat berenang. Ini kayak kolam renang milik pribadi. Di area ini pun aku cuman punya satu foto guys, karena memang nggak foto-foto. Tapi setelah setengah jam lebih dikit, akhirnya ada yang berenang juga. Ini kayaknya itu anak-anak kuliah yang lagi kunjungan atau apa, atau lagi wisata gitu, karena rombongan datang moro-moro jebur gitu. Aku yo mentas no yo sudah puas sih tadi berenang sendirian. Oke deh, segini aja ya video review aku tentang Hotel Indah Palace Yogyakarta. Pokoknya hotel ini rekomendasi banget, murah dan fasilitasnya lengkap. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai selesai. Kalau kalian mau jalan-jalan, jangan lupa tonton Mas Dulan. Ditunggu video-video Mas Dulan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.